Selamat pagi pemirsa, Metro TV kembali hadir dengan live event kali ini bersama saya Maria Kalai. Pagi ini dan besok Indonesia menggelar perhelatan besar dalam Forum National Summit 2009. National Summit 2009 yang digelar di Birawa Assembly Hall, Hotel Bumi Karsa, Jakarta, segera akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Melalui National Summit ini, pemerintah ingin mendapatkan input dari stakeholders untuk bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, hukum, dan reformasi birokrasi. Selain itu, melalui kegiatan ini juga diharapkan mampu memperluas ownership dari program pemerintah selama 5 tahun mendatang untuk kemudian mensukseskan program pembangunan 5 tahun ke depan dan program Quick Wins. Selain laporan langsung pembukaan acara dari Birawa Assembly Hall, Hotel Bumi Karsa Bidakara, kita juga akan berbincang dengan narasumber mantan Menteri Kabinet Gotong Royong Kwik Kian Gi dan pengamat sosial Mutia Gani Rohman yang sudah hadir di studio. Selamat pagi. Pak Kwik, selamat pagi, Mbak Mutia. Ya. Dan pemirsa, kita awali dulu dengan informasi. National Summit yang digelar pemerintah dalam 2 hari ini merupakan forum diskusi antara pemerintah pusat dengan pihak-pihak terkait seluruh Indonesia dan dimaksudkan untuk mendukung program kerja 100 hari yang telah disiapkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua. Menko Perekonomian Hatta Rajasa didampingi 3 menteri terkait lainnya mengemukakan National Summit 2009 merupakan sarana untuk dialog dan pembahasan para stakeholders atau para pihak pemangku kepentingan bangsa. Melalui National Summit ini akan dibahas 3 bidang, yakni ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan polhukam. Untuk mendapatkan masukan, maka dalam forum ini akan hadir gubernur, wali kota, DPR, hingga DPRD. Selain itu, National Summit juga akan melibatkan NGO, Kadin, akademisi, dan pengamat. Acara yang akan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini akan dihadiri oleh sekitar 1.400 orang dari berbagai lapisan. Di antaranya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, akademisi, dan pimpinan media. Melalui Forum National Summit yang akan membahas perekonomian 5 tahun mendatang itu akan digelar sidang komisi-komisi yang dibagi dalam 3 kelompok, yaitu bidang ekonomi, bidang kesejahteraan rakyat, bidang hukum, dan reformasi. Masih ngawang-ngawang, Pak. Makasih. Masukan-masukan tersebut sangat penting di dalam rangka kita menghilangkan hambatan-hambatan, sumbatan-sumbatan yang menghambat selama ini sektor real kita, infrastruktur kita, masalah yang berkaitan dengan ekspor dan sebagainya, percepatan arus barang, semua hal yang berkaitan dengan mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional kita. Dan pemirsa, sesaat lagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi akan membuka National Summit 2009 yang berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Untuk mengetahui informasi terkini dari sana, segera kita bergabung dengan Leonard Samosir. Ya Leo, gimana informasi terkini dari sana? Maria. Ya, pagi ini Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sudah memasuki ruangan Birawa Assembly Hall di Kompleks Bidakara Jakarta, dan saat ini acara sudah dimulai dengan kata sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara Wisnu Wardana, dan seusai kata sambutan ini akan langsung dilanjutkan dengan pengarahan sekaligus pembukaan acara secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dan acara ini rencananya akan berlangsung hingga pukul 10.45 atau sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, yang kemudian akan dilanjutkan di tempat lain, tepatnya adalah di Hotel Ritz-Carlton di kawasan Pacific Place, Jakarta. Dan di tempat ini sudah hadir selain Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga Wakil Presiden Budiono, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menko Polhukam Joko Suyanto, dan juga berbagai menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Selain menteri-menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 juga hadir para kepala daerah, berbagai gubernur, wali kota, bupati, juga para pengusaha yang tergabung di dalam Kadin dan perwakilan-perwakilan dari asosiasi pengusaha di seluruh Indonesia. Sekitar 1.424 orang dari seluruh Indonesia ini hadir di Birawa Hall ini, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan persidangan 3 komisi, Komisi Perekonomian, Komisi Kesejahteraan Rakyat, Komisi Politik, dan Reformasi Birokrasi yang akan semuanya dilangsungkan di Hotel Ritz-Carlton Pacific Place. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti
pengantar dan juga pembukaan secara resmi oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Satu hal yang bisa saya tambahkan, Maria, di dalam acara ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan akan bisa memberikan masukan dan juga permasalahan yang ada di segenap daerah yang selama ini menjadi bottleneck atau menjadi sumbatan bagi pembangunan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya juga di bidang infrastruktur. Satu hal yang menarik, informasi ataupun rumor yang beredar adalah bahwa di National Summit ini diharapkan akan hadir ataupun ditelurkan keputusan untuk membuat peraturan yang mempermudah pembebasan lahan. Seperti kita ketahui bersama, pembebasan lahan menjadi masalah utama di dalam pembangunan infrastruktur khususnya jalan. Dan sesaat lagi kita juga masih akan mengikuti pidato pembukaan yang sekaligus merupakan pengarahan, dan menurut informasi yang kami peroleh, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga akan mengutarakan visi ke depan yang akan mengarahkan program 100 hari menteri di dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 ini. Maria. Jadi rada bingung sebenarnya apa yang dikehendaki, tapi nggak apa-apa, materinya kan. Baiklah, Leo, nanti kami nantikan kembali informasi dari Ritz-Carlton untuk mengikuti acara pembukaan National Summit 2009 bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang nanti akan menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara tersebut. Dan untuk sementara sambil menunggu itu, kita berbincang dengan narasumber saya di studio, Pak Kwik Kiangi dan Ibu Mutia. Selamat pagi sekali lagi Pak Kwik dan Bu Mutia. Iya, ini ada sesuatu yang baru ya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, summit yang kelihatannya terminologi yang baru ya, National Summit. Ini sebenarnya apa bedanya dengan rakornas yang diadakan oleh katakanlah Bappenas yang mengumpulkan juga pesertanya pun hampir sama, misalnya gubernur-gubernur kepala daerah. Kemudian juga apa bedanya dengan infrastruktur summit yang membicarakan soal program-program pembangunan infrastruktur. Pak Kwik mungkin bisa menjelaskan apa sebenarnya makna National Summit ini? Ada perbedaan dan persamaan. Kalau persamaannya adalah seperti yang Anda sebutkan sendiri, yaitu Rakornas yang setiap tahun diadakan dan Bappenas adalah tuan rumahnya. Cuma Rakornas itu adalah rapat koordinasi nasional, juga ada yang sifatnya itu pembangunan setiap tahun diadakan. Pesertanya hanya pegawai negeri. Pesertanya adalah para gubernur dan para gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia. Jadi unsur pemerintah saja. Pesertanya sama, makna acaranya juga sama. Tapi sekali ini tidak. Kali ini tidak. Sekali ini ditambah dengan para pengusaha. Ditambah dengan para. Jadi pesertanya lebih luas. Tetapi kalau itu lebih bagus dong Pak, kita juga ingin mendengarkan masukan dari pengusaha kan, karena mereka adalah yang akan melakukan pembangunan infrastruktur ini Pak. Nah cuma sekarang memang ini menarik oleh karena belum apa-apa sudah mengundang tanda tanya, yaitu ketika kabinet KIB 1 di bawah orang-orang yang sama semua, Pak SBY, Pak Budiono semuanya, itu ada infrastruktur summit 1 oleh Pak Abu Rizal Bakri Menko, kedua yang ditekankan selalu infrastruktur sekarang lagi gitu. Kita stop dulu di situ ya Pak, kita dengarkan dulu pidato Presiden untuk membuka acara National Summit ini, dan kita akan coba lihat apa sih perbedaannya yang ini dengan rakornas sebelumnya. Baik, kita langsung lagi bergabung dengan Leonard di Ritz-Carlton. Leo? Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, yang saya cintai, hadirin sekalian, dan rakyat Indonesia dimanapun saudara berada yang mengikuti acara ini melalui tayangan televisi yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang baik dan insya Allah penuh berkah ini, saya mengajak saudara semua untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kepada kita semua masih diberikan kesempatan sejarah
masih diberikan kekuatan dan semoga juga kesehatan untuk melanjutkan ibadah kita, karya kita, serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Kita juga bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa, karena hari ini saudara-saudara berkenan memenuhi undangan panitia penyelenggara untuk mengikuti acara temu nasional yang akan berlangsung selama 2 hari, hari ini dan esok. Saudara-saudara, saya amat senang, bersyukur bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian. Dari yang hadir di ruangan ini, banyak yang sering bertemu dengan saya, memecahkan masalah yang dihadapi oleh bangsa ini bersama-sama di seluruh Indonesia. Ada yang sekali-sekali bertemu, mungkin juga ada yang baru sekali ini berada dalam satu forum bersama saya. Yang jelas saudara mewakili rakyat Indonesia. Sebenarnya temu nasional seperti ini mesti dihadiri oleh seluruh rakyat Indonesia. Tetapi karena tidak memungkinkan secara teknis, saudaralah yang kami undang untuk mewakili mereka semua. Tentu saja di samping yang ada dalam ruangan ini masih banyak tokoh-tokoh yang kompeten, yang sesungguhnya juga dapat mewakili rakyat kita untuk menyuarakan kepentingan mereka untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu Indonesia yang lebih baik di masa depan, utamanya 5 tahun mendatang. Saudara-saudara, 5 tahun mendatang adalah periode kedua bagi saya untuk memimpin negeri ini dengan didampingi oleh Saudara Budiono, dan itu periode terakhir saya. Tentu saya sungguh ingin memiliki komitmen yang tinggi, dan saya memohon bantuan saudara semua, kerjasama kita semua, agar 2014 lebih banyak lagi yang kita capai, yang kita hasilkan. Mengapa? Itu merupakan tanggung jawab moral saya selaku pemimpin, agar 2014 nanti pemimpin-pemimpin baru kita menerima keadaan negara yang lebih baik untuk 5 tahun berikutnya lagi mencapai hasil yang lebih baik lagi. Demikian seterusnya, sehingga makin ke depan negara kita makin maju, makin bermartabat, dan makin sejahtera. Saya yakin bahwa telah menanti pemimpin-pemimpin baru pada 2014 nanti. Di ruangan ini saja saya kira cukup banyak yang insya Allah pada saatnya nanti bisa melanjutkan kepemimpinan bangsa untuk mewujudkan cita-cita kita bersama. Saudara-saudara, saya harus memulai sambutan dan direktif saya ini dengan yang sangat penting. Harus saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan saya kepada kolega-kolega pimpinan dan anggota lembaga-lembaga negara. Yang kedua, para gubernur, para bupati, para wali kota, sampai camat dan kepala desa yang saya tahu 5 tahun yang lalu dan tentunya ke depan telah dan akan bekerja sangat keras. Saya harus berempati pada saudara
keadaannya sering sulit, tidak semudah yang dibayangkan. Keadaan di daerah juga penuh dengan kendala, tetapi saudara, saya nilai telah menjalankan tugas dengan baik dan saya catat banyak sekali hasil dan capaian yang saudara lakukan. Harapan saya, harapan rakyat Indonesia, 5 tahun mendatang lebih banyak lagi yang dapat saudara lakukan. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada dunia usaha. Bukan hanya Kadin dan Kadinda, tapi semua unsur dunia usaha yang dalam masa-masa sulit kemarin ketika kita menghadapi krisis pangan tahun lalu, krisis minyak 3 kali dalam 5 tahun, dan krisis keuangan atau resesi perekonomian global dewasa ini, saudara juga bekerja sangat keras bersama-sama dengan kami pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk menjaga agar perekonomian kita tidak runtuh. Semua telah dicatat oleh Yang Maha Kuasa, dan alhamdulillah meskipun perekonomian dunia buruk, sekarang memang sudah mulai ada tanda-tanda untuk pemulihan, tetapi ekonomi kita tidak kolaps sebagaimana yang terjadi 10-11 tahun yang lalu. Semua yang saudara lakukan menjadi bagian dari solusi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga kajian, dan berbagai organisasi yang juga menjadi pilar penting dalam pembangunan bangsa, yang juga tidak berhenti bekerja untuk membuat negeri kita ini lebih baik. Saya juga berhutang budi dan berterima kasih kepada para petani, para buruh, para guru, anggota TNI, Polri, dan semua cabang profesi di negeri ini, di seluruh pelosok tanah air. Pemirsa, kita masih menyimak pidato pembukaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan acara National Summit 2009. Namun sebelumnya kita simak dulu selingan berikut ini. TV National Summit 2009, dan kembali kita akan menuju ke Ritz-Carlton Sudirman untuk mengikuti pidato pembukaan Presiden di sana. 1999, goncangan demi goncangan terjadi, politik, keamanan, hukum, dan sebagainya. Tetapi rakyat kita patut menjadi contoh, kita patut berguru, mereka tetap memiliki ketahanan yang tinggi, tidak pernah menyerah, dan mereka sesungguhnya menjadikan semangat kita, motivasi kita untuk berbuat lebih baik lagi. Itulah ucapan terima kasih dan penghargaan saya yang sangat penting harus saya sampaikan kepada mereka semua, karena tanpa mereka tidak mungkin seindah apapun, sebaik apapun kebijakan, strategi, dan program kita, termasuk program para gubernur, bupati, dan wali kota, tanpa dukungan mereka, tanpa kontribusi mereka, dan tanpa kebersamaan mereka semua. Saudara-saudara, tanggal 20 Oktober yang lalu, bagian besar saudara juga hadir dalam acara sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dengan agenda tunggal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, saya dan Pak Budiono. Dalam pidato singkat saya mengingatkan kepada kita semua yang saya sebut dengan kunci sukses agar pembangunan 5 tahun mendatang atau 10 tahun mendatang atau masa yang lebih jauh ke depan itu betul-betul berhasil. Ada 3 kunci sukses. Yang pertama adalah semangat pantang menyerah harus tetap kita miliki. Saya mengistilahkan kita harus punya semangat bisa. Semangat harus bisa. Can do spirit. Kalau Tiongkok bisa, kita juga bisa. Kalau India bisa, kita juga bisa.
Kalau Malaysia, Singapura bisa, dikira kita tidak bisa. Kita bisa. Yang kedua, kunci suksesnya persatuan dan kebersamaan. Andai kata ada 100 SBY pun, 200, siapa yang saya beri contoh di sini, Pak Samsul Arifin pun, tanpa persatuan dan kebersamaan tidak mungkin berhasil. Istilah Pak Samsul, Medan luar biasa, Sumatera Utara luar biasa, istilah beliau. Tetapi kalau hanya gubernur saja, hanya wakil gubernur saja, bupati wali kota, sampai kapanpun Sumatera Utara tidak cepat berkembang dengan baik. Intinya kebersamaan dan persatuan. Dan yang ketiga saya ingatkan, jati diri kita, keindonesiaan kita. Jangan silau melihat bangsa lain. Wah, kita ini payah, kita ini begini-begini saja. Malah menjelek-jelekan bangsa sendiri. Itu bangsa lain hebat. Boleh memuji bangsa lain tanpa harus menghina, menjelek-jelekan bangsa sendiri. Oleh karena itu, boleh tepuk tangan. Saya tidak suka kalau saya datang berkunjung ke luar negeri, ketemu dengan mahasiswa kita, tanya jawab, dialog dengan saya, bicara 1/4 jam, ulangi betul 15 menit, yang 14 menit itu menjelek-jelekan bangsa sendiri, itu ya, saya tidak suka. Boleh kita belajar dari bangsa lain, boleh kita menimba pengalaman negara lain, keberhasilan dan kegagalannya, tanpa harus merendahkan kita sendiri. Jadi saya harap forum ini untuk mengingatkan kita punya way of life, kita punya nilai, kita punya budaya, kita punya sejarah yang panjang. Kita dianggap dulu bangsa yang tidak akan berhasil, nyatanya masih tegak berdiri dan makin maju ke depan. Itu yang ingin saya ingatkan dari pidato saya kemarin pada saat pelantikan. Tadi Ketua Panitia, Saudara Wisnu Wardana, menyampaikan tujuan atau hajat dari temu nasional ini. Tidak perlu saya ulangi. Oleh karena itu, berbeda dengan sambutan atau direktif saya di waktu yang lalu yang lebih rinci, lebih operasional, saya tidak memasuki wilayah itu. Nanti Wakil Presiden yang memimpin selama 2 hari ini, para menteri senior dan menteri terkait akan menjelaskan apa saja yang menjadi agenda dari temu nasional ini, dan insya Allah pada hari Senin akan diserahkan kepada saya rekomendasi temu nasional ini, pikiran saudara semua untuk memastikan program 100 hari kita, program 5 tahun kita itu lebih lengkap, lebih tepat, lebih sesuai dengan keadaan di daerah, dan kemudian bisa mencapai hasil yang lebih baik. Saudara-saudara, oleh karena itu sambutan saya kali ini saya beri judul, ini bukan judul lagu ini, siapa bilang Indonesia tidak bisa. Ya, siapa bilang Indonesia tidak bisa? Mengapa? Kita ini sering dicemooh. Kita suka diramal oleh banyak pihak hal-hal yang buruk. Mungkin tetangga-tetangga kita, mungkin negara lain, mungkin organisasi di tingkat dunia, mungkin dalam tubuh kita sendiri, di negeri kita ini. Misalnya, ingat 10-11 tahun yang lalu kita diramalkan bubar.
kolaps, terjadi balkanisasi seperti di bekas negara Yugoslavia, pecah menjadi negara-negara kecil, dianggap negara gagal, failed state. Luar biasa. Tuhan Maha Besar, bangsa kita tidak seperti itu, mudah menyerah, dan kita masih seperti ini. Ada yang sinis ketika kita mengatakan, ingat awal reformasi dulu, Indonesia ingin membangun demokrasi dan membangun sistem politik yang baik, dicemooh, mana bisa. Ketika kita bersepakat untuk memajukan hak-hak asasi manusia, lagi-lagi diejek, mana mungkin. Alhamdulillah, 5 tahun terakhir ini tidak terjadi kasus pelanggaran HAM berat. Berarti kita bisa makin menghormati, makin meletakkan hak asasi manusia dalam tempatnya yang mulia di negeri ini. Dulu ada gagasan pemilihan presiden dan wakil presiden langsung, pemilihan gubernur dan wakil gubernur langsung, pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, diejek lagi. Mimpi kali. Sekarang tidak ada yang hadir di ruangan ini yang tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Aceh setelah 32 tahun terus terjadi konflik berdarah. Kita bertekad Aceh selesai secara bermartabat dengan catatan NKRI tetap tegak, sang merah putih tetap berkibar, dan dianggap itu hanya wacana. Bisa. Berantas korupsi, nggak mungkin Indonesia itu berantas korupsi, pokoknya lautan korupsi lah. Dianggap hanya teori. Sekarang makin efektif, memang belum selesai, masih panjang, tapi tidakkah makin efektif? Dan bagi saya yang paling penting mencegah korupsi. Jangan menjebak seseorang, kurang upaya untuk mencegah, akhirnya korupsi terjadi, negara rugi, belum tentu yang sudah dikorupsi bisa kembali, kemudian proses hukumnya panjang. Maka pemberantasan korupsi ke depan harus lebih mengutamakan pencegahan korupsi. Yang terakhir, mulai tahun lalu dunia tergoncang, krisis terbesar sejak yang disebut dengan The Great Depression. Lagi-lagi Indonesia diramalkan kapok Indonesia, mau dihancur lagi. Dan ketika kita bersepakat tahun lalu, masih ingat, bulan Ramadan tahun 2008, kita bekerja siang dan malam dengan bertujuan mari kita kurangi dampak dari krisis perekonomian global. Kita lagi-lagi diejek, itu hanya isapan jempol. Saudara-saudara, saya kira saatnya kita sungguh mempertahankan harga diri kita, kehormatan kita. Jangan diam saja kalau kita diejek. Tetapi caranya tidak usah ngamuk cabuk. Ya mari kita buktikan bahwa Indonesia tidak seperti itu. Dianggap serba tidak bisa, tidak mungkin, wacana, teori. Mari kita buktikan. Saya punya keyakinan kita bisa. Bahkan yang sering mengejek sekarang-sekarang ini juga repot. Oleh karena itu hentikanlah pikiran-pikiran yang negatif, suka mengejek, suka mencerca, suka menyalahkan. Marilah kita bangun jiwa, evolusi jiwa yang terang, berpikir positif, yang optimis, dan sebagainya. Saudara-saudara, saya ingin bercerita sedikit sebelum saya lanjutkan.
pada akhir September yang lalu saya menghadiri pertemuan G20, tempatnya di sini, di Pittsburgh. Saudara tahu bahwa G20 ini dianggap forum yang paling representatif sekarang ini. G7, G8 tidak lagi dianggap bisa mewakili masyarakat global. Dewan Keamanan PBB pun sudah mulai dikritik, apa iya sungguh mewakili masyarakat dunia? Mengapa yang punya pemegang hak veto hanya 5 negara? Inggris, Amerika, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Perang Dunia Kedua ketika baru selesai barangkali cocok, sekarang tidak cocok. Oleh karena itu G20 menjadi sangat-sangat penting. Indonesia adalah salah satu anggota tetap G20. Ada salah pengertian beberapa teman ASEAN tentang keberadaan Indonesia di G20. Barangkali selama ini Indonesia dianggap gagal, kurang ini, kurang itu, kok tiba-tiba masuk G20. Tapi saya katakan, rumah Indonesia tetap ASEAN. Tapi tidak elok kalau kita dilarang untuk hadir juga dalam G20. Dan dalam statement saya di Pittsburgh bulan lalu, secara eksplisit saya menyampaikan agar setiap pertemuan puncak G20, G20 Summit, itu chairman dari ASEAN